Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Laudia dengan NIM 19081050039 dari Tadris Matematika 5A. Yang terhormat kepada Dr. Budi Manfaat MSI selaku dosen perkuliahan metodologi penelitian. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Metode Pembelajaran Kooperatif Terhadap Tingkat Pemahaman Siswa pada Mata Pelajaran Matematika. Yang pertama, saya akan bahas latar belakangnya terlebih dahulu. Kalian pasti tidak asing dengan kata matematika. Matematika ini merupakan salah satu mata pelajaran yang mungkin dianggap sulit oleh sebagian besar siswa karena melibatkan angka-angka dan memiliki segudang rumus yang dianggap rumit, sehingga prestasi mereka di bidang ini dianggap lemah. Hal tersebut tidak bisa dipungkiri bahwa matematika menjadi mata pelajaran yang paling tidak disukai oleh para siswa. Ketidaksenangan siswa terhadap matematika tentu menjadi kendala bagi guru matematika itu sendiri. Guru harus memikirkan keefektifan mengajarnya, apakah membawa siswa ke arah yang tepat atau sebaliknya. Karena sesuai fakta lapangan bahwa cara mengajar guru matematika dominan menggunakan metode ceramah satu arah yang mana mungkin ada sebagian siswa yang tidak mengerti, sehingga mereka tidak paham apa yang sedang dibicarakan. Nah, apabila kita ingin mengajarkan matematika kepada peserta didik dengan baik dan berhasil, pertama-tama yang harus diperhatikan adalah metode atau cara yang akan dilakukan. Sehingga sasaran yang diharapkan tepat, yang diharapkan dapat tercapai atau terlaksana dengan baik. Karena metode atau pendekatan yang dalam fungsinya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Nah, dengan demikian, jika pengetahuan tentang metode dapat mengklasifikasikannya dengan tepat, maka sasaran untuk mencapai tujuan akan semakin efektif dan efisien. Metode mengajar yang diterapkan dalam suatu pengajaran dikatakan efektif bila menghasilkan sesuatu sesuai yang diharapkan atau dapat dikatakan tujuan telah dicapai. Bila semakin tinggi kekuatannya untuk menghasilkan sesuatu, maka efektif pula metode tersebut. Sedangkan metode mengajar dikatakan efisien jika penerapannya dalam menghasilkan sesuatu yang diharapkan itu relatif menggunakan tenaga, usaha pengeluaran biaya, dan waktu minimum. Semakin kecil tenaga, usaha, biaya, dan waktu yang dikeluarkan, maka semakin efisien metode tersebut. Nah, metode atau cara yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik jika materi yang diajarkan dirancang terlebih dahulu. Dengan kata lain bahwa dalam menerapkan suatu metode atau cara dalam pembelajaran matematika sebelumnya harus menyusun strategi belajar mengajar dan akhirnya dapat dipilih alat peraga atau media pembelajaran sebagai pendukung materi pembelajaran yang akan diajarkan. Maka dari itu, saya akan membuat sebuah penelitian menggunakan metode kooperatif yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam bekerja. Dengan kata lain, pembelajaran dilakukan dengan membuat sejumlah kelompok dengan jumlah peserta didik sebanyak 3-5 anak yang bertujuan untuk saling membantu. Selanjutnya yaitu pernyataan masalah. Idealnya, guru menerangkan materi bertujuan untuk atau agar siswa mengerti dan paham. Namun nyatanya ada saja siswa yang tidak paham atau tidak mengerti apa yang disampaikan oleh gurunya, terlebih dalam materi hitung-hitungan. Hal ini membuat guru berpikir bahwa metode mengajar masih belum efisien dan efektif. Nah, untuk pertanyaan penelitiannya yaitu
Apakah metode kooperatif bisa menjadi solusi pembelajaran yang efektif dan efisien pada mata pelajaran matematika? Masuk ke tinjauan literatur. Untuk yang pertama, yaitu tinjauan konseptual, terbagi menjadi dua, yaitu metode pembelajaran kooperatif dan pemahaman matematika. Apa sih yang dimaksud dengan metode pembelajaran kooperatif? Jadi, metode pembelajaran kooperatif adalah kegiatan pembelajaran dengan cara berkelompok untuk bekerja sama, saling membantu, mengkonstruksi konsep, menyelesaikan persoalan, atau inquiry. Menurut teori dan pengalaman, agar kelompok kohesif, tiap anggota kelompok harus terdiri dari 4-5 orang atau 3-5 orang. Peserta didik heterogen atau kemampuan, gender, karakter, ada kontrol dan fasilitas, dan meminta tanggung jawab hasil kelompok berupa laporan atau presentasi. Lanjut, yang kedua yaitu ada pemahaman matematika. Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, pemahaman adalah sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar. Di sini pemahamannya yang kita maksud yaitu pemahaman dalam lingkup matematika. Lanjut, yaitu mengenai tinjauan teori. Teori yang relevan dengan penelitian ini yaitu teori kognitivisme, teori belajar yang saat ini tidak hanya berpusat kepada hasil, melainkan lebih mementingkan proses belajar siswa. Teori ini menyatakan pada proses belajar, seseorang tidak hanya cenderung pada hubungan antara respon dan stimulus, melainkan juga pada perilaku seseorang mencapai tujuan belajarnya. Menurut Jerome S. Bruner, pendidikan saat ini harus memberikan dorongan pentingnya pengembangan berpikir. Teori belajar yang berkembang adalah discovery learning oleh Bruner. Salah satunya pembelajaran berbasis lingkungan. Pembelajaran ini berkaitan dengan berwawasan lingkungan, menciptakan perilaku dan kebiasaan untuk menghargai lingkungannya yang dalam hal ini merupakan teman sekelompok. Nah, siswa harus bisa berbaur dan saling memberi pendapat kepada teman-temannya, membuat kelompok belajar yang nyaman sehingga saling memberi stimulus dan respon yang bisa menambah pemahaman mengenai pembelajaran matematika. Nah, kaitan antara teori kognitivisme dengan penelitian ini terletak pada tujuan penelitian, yaitu memberi pemahaman kepada siswa dengan metode yang akan diterapkan, yaitu metode kooperatif atau kelompok. Sehingga guru dapat melihat bagaimana proses belajar siswa di dalam kelompok tersebut dengan hasil yang maksimal. Selanjutnya yaitu tinjauan hasil penelitian terdahulu. Berdasarkan penelitian terdahulu yaitu dari Yulia dan kawan-kawan dengan judul Pengaruh Metode Pembelajaran Kooperatif dan Motivasi Belajar Terhadap Prestasi Belajar Siswa SMA. Hasil penelitian yang dilakukan ditemukan kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan prestasi belajar bahasa Indonesia pada siswa antara kelompok siswa yang diberikan pembelajaran kooperatif dengan kelompok siswa yang diberikan pembelajaran tradisional. Hipotesis penelitian yang diajukan sebelumnya ditolak. Beberapa asumsi yang mendasari mengapa hipotesis penelitian ini tidak diterima antara lain: yang pertama, penempatan subjek penelitian dalam kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang tidak dilakukan secara acak. Yang kedua, waktu pelaksanaan eksperimen yang singkat, yaitu 1 kali tatap muka, di mana hal tersebut tidak cukup untuk meningkatkan kemampuan pemahaman akan materi yang diberikan.
Sementara pada hari berikutnya materi tersebut sudah diujikan dalam pelaksanaan post-test. Dan yang ketiga, pemahaman guru akan metode pembelajaran tradisional yang tidak sama dengan pemahaman penelitian dan pemahaman masyarakat pada umumnya. Nah, penelitian yang akan dilakukan oleh saya relatif sama. Hanya saja dalam mengimplementasikannya akan berbeda dengan penelitian yang sebelumnya. Contohnya, dengan menempatkan subjek ke dalam kelompok-kelompok penelitian yang dilakukan secara acak untuk menentukan kelompok mana yang akan menjadi kelompok eksperimen ataupun kelompok mana yang akan menjadi kelompok kontrol pun harus dilakukan secara acak. Mari kita lanjut ke bab selanjutnya, yaitu desain dan metode penelitian. Untuk desain penelitian, saya tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk mencari tahu apakah memang ada pengaruh metode pembelajaran kooperatif dalam meningkatkan pemahaman siswa pada mata pelajaran matematika. Penelitian ini memiliki karakteristik yang sifatnya kualitatif, tetapi dalam rangka untuk mengukur atau menggali kemampuan seseorang, maka biasanya menggunakan pendekatan kuantitatif atau pengukuran. Variabel-variabel dalam penelitian ini yaitu yang pertama ada variabel terikat, yaitu yang termasuk ke dalam variabel terikat yaitu pemahaman siswa pada pelajaran matematika. Yang kedua ada variabel bebas, yang termasuk ke dalam variabel bebas yaitu metode pembelajaran kooperatif, di mana variabelnya itu independen, bisa dimanipulasi atau eksperimental. Untuk selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan cara pengukuran berupa observasi dan tes pemahaman siswa. Observasi dilakukan untuk mengetahui dan mencatat fenomena yang muncul, lalu diselidiki secara sistematik seperti perilaku siswa dan intelektual yang dimilikinya. Setelah itu barulah diadakannya tes seputar materi yang akan dipelajari, sehingga peneliti bisa mengelompokkan orang dengan mudah sesuai kemampuan yang dimilikinya. Tes dilakukan sebelum dan sesudah materi disampaikan. Oleh karena itu, guru dapat mengetahui apakah ada peningkatan yang signifikan dengan diadakannya metode kooperatif ini. Sampel yang diteliti yaitu kelas 71 dari populasi yang ada di SMP Negeri 1 Cilimus sebagai pengguna metode kooperatif dan siswa kelas 7 lainnya dari populasi yang ada di SMP Negeri 1 Cilimus sebagai non-pengguna metode kooperatif. Lalu analisis data yang diujikan yaitu uji T independen. Inilah referensi yang saya ambil, bisa dilihat oleh teman-teman. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.